Oke teman-teman, untuk di hari ini, video ini, kali ini gue bakalan review produk dari yang mana dulu ya, bingung. Sebenarnya masih ada dua produk cushion tersisa, ada Salsa dengan Revlin ya. Kayaknya Salsa dulu deh ya, soalnya dari kemarin gue nonton banyak kayaknya yang penasaran untuk tahu cushionnya dari Salsa ini. Oke, jadi nggak apa-apa ya, Salsa dulu ya. Dan ya seperti biasa gue sudah gunakan skincare L'Oreal ya, hyaluronic acid, terus tonernya yang water parsley, Skin Food, terus Adara Be White spotless gel, sama moisturizernya lagi pakai yang ini Skintific yang MSH Niacinamide. Jadi sebelumnya itu gue pakai dari Derma Express ya, karena udah mau habis jadi gue switch to Skintific yang brightening moisturizer. Alright, dan packagingnya seperti ini ya teman-teman. Terus untuk namanya adalah Salsa Cover Me BB Cushion ya, dia semi matte SPF 30 PA plusnya 2 kali. Isinya ada 20 gram. Dia mengandung red alga, Centella asiatica, niacinamide, terus smooth medium coverage foundation. Dia tidak menyumbat pori. Oke, untuk semua jenis kulit, menutupi bekas jerawat, ratain warna kulit natural, semi matte, terus glowing complexion. Semi matte tapi glowing complexion. Nah, ini udah mulai agak goyang ya pendiriannya. Terus dia tahan minyak sampai 12 jam. Warnanya ada ivory, cashew, sama karamel. Dia pada saat setelah dibuka 12 bulan ya masa berlakunya. Terus not tested on animal, ringan, antiinflamasi, menenangkan kulit. Oke. Terus dalamnya seperti ini, jadi pada saat kalian beli itu langsung dapat spons kecil gitu kayaknya untuk ngeblend bagian bawah mata. Nggak tahu kenapa dia cuma kasih yang kecil, sedangkan ini kan cushion untuk seluruh wajah ya. Harga 47.650, tapi ya setahu gue harga itu dia lebih bervariasi. Oke, seperti ini teman-teman dalamnya, dan ini bener-bener apa namanya reflecting banget, jadi gue nggak bisa tuh kalau dikedepanin. Oke, jadi dalamnya ada spons kecil banget sama ada produk cushionnya. Untuk spons kecilnya kita keluarin seperti ini. Kemudian untuk produk salsanya ya teman-teman, yang gue punya ini Sage Ivory 01, dalamnya seperti ini ya, nice, rame banget kalau menurut pendapat gue untuk puffnya. Oke, baru nemuin puff cushion yang serame ini. Dalamnya warna orange seperti biasa, ada kaca, terus dia masih di sealed ya, masih ada sealannya. Oke, dan dia nggak terlalu transfer ke bagian sealnya. Kemudian dalamnya itu dia kayak ada corak gitu di bagian busa dari cushionnya ya. Untuk puffnya ya normal aja seperti biasa. Right, untuk warna ivory apakah cocok di atas warna kulit gue yang light ya. Jadi kulit gue ini warnanya light. Kita bakalan coba tap, satu tap aja teman-teman. Oke, untuk satu tap dia nggak terlalu keluar sebanyak itu ya. Jadi gue bakalan coba tap seperti kalian lihat ini. Terus untuk coverage kita bakalan lihat, kita bakalan langsung aja apakah dia benar-benar medium. Jadi produknya itu kayak keserap ke dalam puffnya gitu, padahal gue tadi banyak banget loh. Oke ya, jadi tadi banyak banget keserap di sini, tapi kok nggak kepake di atas wajah gitu loh. Nah, ini udah lumayan basah banget nih, akhirnya gue pakainya jadinya banyak banget, dan itu adalah hal yang tidak pernah gue lakukan. Agak setuju dengan coveragenya medium ya teman-teman. Untuk nutupi kemerahan bisa ngambilnya harus agak bener-bener teken ya, bukan agak ya, harus teken banget baru dia bisa keambil produknya. Bagian sebelah sini banyak yang merah. Kalau menurut pendapat gua ya semi matte sih ya teman-teman, cuman semi matte yang basah bener kata klaimnya. Dia agak glowing juga, tapi bukan glowing yang kayak basah banget. Dan untuk warna ivory menurut pendapat gue, kalau dilihat di viewfinder itu kayaknya lebih terang, tapi kalau gue lihat ini bener-bener cocok banget warnanya ya, dan dia natural, agree. Dan kalau ditanya sama Luke gimana,
Kalau Luke lebih natural lagi ya teman-teman. Kalau ini masih kelihatan pakai produk walaupun warnanya pas ya. Sedangkan kalau untuk yang Luke itu kan warnanya lebih terang tuh yang gua pakai. Dia lebih natural gitu. Jadi kalian bisa bayangin ya senatural apa. Dan gua untuk produk Luke udah beli lagi. Ini setelah gua pakai produk dari Salsa, teman-teman. Sebelah kiri wajah gua seperti ini ya. Kekurangan masih sedikit banget kelihatan. Untuk coverage ya kurang lebih sama dengan Luke ya, teman-teman. Nggak terlalu yang full banget. Kalau mau dibilang natural ya natural ya, tapi tidak senatural yang Luke. Cuman hasil dari ngeblendnya bagus banget. Oke, kita bakalan deketin aja. Dari dekatnya seperti ini teman-teman. Jadi dia itu nggak ada yang cling to dry patches, nggak ada masuk ke pori-pori, nggak ada yang istilahnya bikin tadinya kita nggak punya kulit kering malah jadi kayak punya kulit kering gitu ya. Ini bener-bener bagus banget, sangat amat bagus. Jadi mirip-mirip sama Luke, dipakai banyak juga dia tetap bagus ya. Setelah diratain semuanya kanan dan kiri, kalian bisa lihat ya. Kalau gue sih udah langsung notice setelah tadi barusan gue pakein produknya, ini sedikit kayak setengah tone lebih terang dibandingin yang sebelumnya gue aplikasikan di awal. Jadi kayak seolah-olah dia ngeset aja gitu, nggak terlalu yang oksidasi yang bagaimana ya. Jadi dia tetap bagus. Oke, ini gue punya masalah di bagian hidung ya teman-teman. Jadi kayak nggak nempel gitu di hidung. Oke, gue coba pakein lagi. Nggak jadi masalah ya, nggak jadi hancur. Gue nggak yakin deh. Tapi gue mau coba ratain produk cushionnya mendekati ke mata, tapi gue nggak nambahin produk ya. Nah, jadinya rapih sih, honestly. Lumayan. Karena biasanya kalau gue kayak tambahin produk gitu ya, iniin lagi, bagian bawah mata gue ini emang agak-agak ya, nggak bisa diajak kompromi gitu. Ini ada kemerahan, gue coba tutupin, gue coba rapihin lagi. Oke, nice, bagus sih, ini bagus. Kalau mau gue bilang untuk sampai dengan detik ini, gue boleh kasih dia nilai 9 ya, hasil di atas kulit wajah gue. Tapi gue belum tahu ya kalau dipakein produk lain gimana hasilnya. Oke, jadi jangan kemana-mana, di sini aja gue mau lengkapin dulu makeup gue. Oke, jadi ini setelah gue lengkapin makeupnya dan tampilan dari cushionnya seperti ini ya teman-teman. Ini kalau menurut pendapat gue ya, dari awal sampai akhir gue pakai itu masih bagus banget ya. Cuman yang gue notice adalah, karena ini gue juga lagi coba produk lain lagi ya teman-teman. Jadi intinya kalau untuk penggunaan dari Salsa Cover Me BB Cushion ini, kalian harus pakai setting spray yang pas, bener-bener pas banget untuk kebutuhan kulit kalian ya. Contoh, karena gue nggak terlalu nyeting terlalu banyak ya, gue kan lagi nyoba produk lain. Itu dia ada yang namanya keki di sebelah sini ya, keki juga di sebelah sini. Ya udah, sekarang gue coba untuk nyeting ya, atau ya kita perbagus aja gitu ya biar fair. Pakai Ultimato bisa kebantu nggak ya gitu ya. Oke, jadi untuk nyeting cari powder aja yang bener-bener loose powder. Oke, ini jadi bagus. Udah, jadi intinya kalau di atas kulit wajah gua khususnya, gue jadi nggak bisa menyarankan atau tidak bisa mengeneralisasi gimana caranya untuk nyeting cushion dari Salsa yang satu ini ya, karena takutnya kan jenis kulitnya beda. Terus udah gitu biasanya skincare-nya juga beda. Nah biasanya yang disaranin atau yang gue informasi sama kalian itu yang bagus di gue biasanya malah nggak bagus di teman-teman gitu ya. Tapi tetap gue akan sampaikan seperti tadi gue sudah sampaikan, siapa tahu aja memang kalian mempunyai kulit yang sama, jadi istilahnya hasil akhirnya juga bakalan sama kalau misalkan menggunakan produk yang sama dengan gue. Jadi gue informasiin ya, jadi ini masih bisa diperbaiki ya untuk semua kekinya jadi halus lagi kalau pakai Ultimato. Jadi intinya Ultimato bener-bener juara banget, sampai dengan saat ini masih jadi andalan ya teman-teman. Oke, jadi untuk nyetingnya gue memang gak terlalu banyak juga. Buat teman-teman yang punya kulit berminyak bakalan basah ya, jadi gue saranin untuk teman-teman yang punya kulit berminyak, kalau misalkan kalian mau pakai si Salsa Cover Cushion ini harus disetting dengan benar karena dia basah ya. Walaupun tadi dibilang semi matte, tapi dia itu bikin glowing. Kalau gue lebih berpendapat setelah digunakan di wajah itu dia lebih semi matte tapi basah gitu, bukan semi matte tapi glowing. Nggak glowing banget juga gitu ya, tapi dia basah. Oke teman-teman, kita kembali lagi setelah nanti minyaknya bakalan keluar. Berapa jam nih? Ayo tebak. Oke, jangan kemana-mana, di sini aja ya. Ini udah kurang lebih 6 jam setengah lah ya, anggap aja ini 6 jam setengah gitu kan ya. Kalaupun memang agak lebih sedikit
Ya udah nggak apa-apa, kita buletin aja 6,5 jam. Ya, oke teman-teman, dan hasilnya seperti ini. Kalau misalkan gue lihat-lihat ya, untuk semua klaim dari Salsa Cover Me BB Cushion 12 jam ya pastinya teman-teman. Terus udah gitu dia medium coverage, itu gue setuju. Menutupi bekas jerawat, lebih ke menutupi kemerahan, dia oke banget. Nah terus kalau untuk seperti bekas jerawat atau melasma atau spot-spot hitam di wajah, nggak terlalu ketutup tapi lumayan tertutupi. Jadi intinya dia nggak terlalu matte tapi dia bikin glowing. Kalau menurut pendapat gue, untuk konsistensi yang dikasih sama Salsa BB Cushion ini, dia lebih ke emang nggak terlalu yang matte banget, masih ada glowingnya, lebih ke satin. Jadi bukan tipe cushion yang memang hasilnya semi matte dimana dia sangat amat pekat gitu, dia lebih ke memang basah. Terus kemudian kalau di set itu harus benar-benar di set dengan menggunakan powder yang khusus buat teman-teman yang memang mempunyai kulit berminyak, itu di set dengan menggunakan powder yang mattifying. Karena kalau tidak menggunakan powder yang mattifying, dia bakalan cakey. Nah tadi kalian udah lihat di awal, di sini agak cakey tapi gue benerin dan gue pakai bedak dari Ultima 2, hasilnya jadi bagus. Klaimnya itu dia ada asteriknya untuk tanpa minyak yang berlebihan, tapi tidak diinformasikan bahwa asteriknya itu apa gitu ya teman-teman. Terus kalau gue pakai setelah kurang lebih 6,5 jam teman-teman, ini lebih berminyak daripada cushion atau foundation yang gue bilang dia lumayan tahan minyak. Karena ada cushion atau foundation lain itu 8 jam dia begini ya, tapi untuk Salsa Cover Me BB Cushion dia 6,5 jam udah mulai begini ya teman-teman. Tapi catatannya adalah tadi pada saat gua pakai itu dia halus, lebih ke natural, mirip-mirip dengan Luke. Bedanya adalah lebih ke konsistensinya. Kalau Luke itu dia lebih kental ya teman-teman, dan dipakainya lebih natural lagi dibandingin si Salsa ini. Tapi kalau menurut pendapat gue, untuk Salsa ini hasil dari penggunaan di atas wajah itu bagus, kemerahan lumayan tertutupi ya teman-teman. Di dagu udah lumayan ada minyak walaupun cuma sedikit ya. Ini hasil blottingnya, kalian boleh lihat. Tapi kalau menurut pendapat gue sih ya, ini minyaknya memang belum terlalu ekstrim keluar, jadi belum parah-parah banget, cuman memang sudah keluar minyak di 6,5 jam. Jadi kita cek aja gitu kan, di jam keberapa kita kalau pakai Salsa Cushion ini harus benerin lagi make upnya gitu ya. Ya nih hasil dari minyaknya teman-teman, dan gue mau blottingnya pakai powder andalan aja deh ya, dari Ultima 2. Untuk ngeblottingnya pakai sedikit aja powdernya, jangan terlalu banyak. Untuk di bagian antara alis gue sudah ada creasing, dan kalau menurut pendapat gue ya teman-teman, ini hasilnya setelah di blotting ya. Ini adalah cushion dimana dia memang keluar minyak tapi enggak yang bikin wajah itu langsung cakey. Dia lumayan lebih rapih ya dibandingin kalau gue pakai cushion yang lain termasuk Luke setelah 8 jam. Oke, jadi kalau Luke itu setelah 8 jam dia agak keangkat kalau di blotting atau dihilangin minyaknya. Nah kalau untuk dari si Salsa ini, dia masih ada menutupi sedikit wajah gua untuk khusus cushionnya gitu ya. Terus ditambahin lagi powder supaya ngasih matte di bagian wajah itu jadi bagus lagi, dan lumayan seperti kondisi semula. Pertanyaan kalau misalkan apakah dia creasing atau tidak, dia hanya creasing di bagian antara alis ini. Kalau untuk smile line enggak ya teman-teman, jadi memang masih bagus banget. Overall ya, pertanyaannya balik lagi, kalau misalkan sekiranya kalian adalah orang yang bekerja terus pakai 8 jam, ada kemungkinan sih dia bakalan cepet banget untuk tembus minyaknya. Tapi kalau gue bisa saranin ke kalian, pada saat kalian melihat wajah kalian itu udah tembus minyaknya, kalian langsung blotting aja, langsung pakein lagi powder, dia bakalan kembali seperti semula. Khusus buat teman-teman yang memang punya kulit berminyak, kalian bisa pakai aja dari Ultima tuh, itu udah bagus banget, udah juara ya. Dan buat teman-teman yang memang punya kulit kering, kalau menurut pendapat gua, ini di bagian sebelah sini bener-bener tetap bagus, tetap halus, tampilannya tetap natural, enggak seperti yang kayak pakai kedok gitu loh teman-teman ya.
selama kalau misalkan kalian pakainya secukupnya. Tapi tadi gue di awal untuk salsa ini lumayan agak apa namanya ngetap terus ke bagian produknya untuk bisa makein si produknya gitu ya di atas kulit gua. Nah ini dari harga ya, packaging ini niat banget dan gue sangat apresiasi banget ya teman-teman untuk salsa kosmetik ini, walaupun istilahnya ini kualitas plastiknya ya murah, karena ya oke lah ya, harganya aja cuma berapa gitu kan, di bawah dari 50.000 kalian udah bisa dapetin tampilan wajah yang menurut pendapat gue udah maksimal bagus gitu. Dan gue bisa kasih dia nilai 10. Jawa Timur, Surabaya, wow keren banget salsa. Selain dari kasirnya itu, gue udah pernah coba face palette-nya dan itu bagus banget, harganya cuma berapa 20.000 atau berapa, bagus banget. Dan gue harus kasih dia nilai 10 karena ya mau nggak mau ya, satu brand Indonesia itu udah checklist udah oke banget ya kan. Terus untuk performa dari kasirnya itu sendiri atau produknya itu sendiri itu bagus banget ya teman-teman. Kalau bisa sampai 6,5 jam keluar minyak, tidak ada cakey gitu, terus gua rapiin lagi terus dia malah jadi bagus lagi, apa sih yang diharapin gitu ya. Dan ini juara banget, harga terjangkau, produknya juga bagus dan sangat amat rekomendasi. Jadi segitu dulu teman-teman sharing gue tentang produk dari Salsa Cover Me BB Cushion ini. Mudah-mudahan puas, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa, gue selalu ingetin jangan lupa ya di like, share, komen, dan subscribe ke channel ini. Kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Bye.